Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan yang menguasai dunia dan seisinya, Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk terus bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Islam sebagaimana kata para ulama, yaitu berserah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perilaku syirik dan juga pelaku kesyirikan. Pada Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat di Masjid Rumah Gadang kali ini, kami akan menceritakan dua kisah, yang mana insya Allah dua kisah ini akan mengajarkan kepada kita semua untuk berperilaku loyal dan cinta kepada sesama muslim, dan bagaimanakah kita bersikap kepada non-muslim. Kisah yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dalam keadaan lapar. Lalu beliau SAW mengirim utusan kepada istri beliau, dan istri beliau menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Lantas salah seorang kaum Ansor menjawab dengan lantang, saya ya Rasul. Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tersebut ke rumah istrinya, dan ia berkata, muliakanlah tamu Rasul. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansor pun berkata, siapkanlah makananmu itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak. Kemudian wanita itu pun segera menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit seakan-akan hendak memperbaiki lampu, kemudian memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seolah-olah mereka sedang makan. Setelah itu mereka tertidur dalam keadaan lapar. Dan keesokan harinya sang suami datang menghadap Rasul. Beliau bersabda, yang artinya, malam ini Allah takjub kepada kalian berdua. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri.
sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Ahibati fillah, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan nama orang Ansor tersebut adalah Abu Thulhah radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kemudian kisah yang kedua, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang ayat berikut ini, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia ini. Quran Surah Al-Luqman ayat 15. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan masalahnya. Ia katakan bahwa ia adalah anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Ketika ia masuk Islam, ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, ajaran baru apa lagi yang kamu anut?" Ibunya melanjutkan, "Engkau mau tinggalkan agama baru itu, atau kamu mau melihat ibumu ini tidak makan dan tidak minum sampai meninggal dunia?" Kemudian Sa'ad pun menjawab, "Wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agamaku ini." Dan ibunya pun terus-terusan mencelanya karena keislamannya. Ada teman dari Sa'ad yang menegurnya, "Wahai Sa'ad, apakah kamu tega untuk membunuh ibumu?" Lantas Sa'ad pun pergi menuju ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, janganlah lakukan seperti itu. Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini sedikit pun juga." Keesokan paginya, ibunya terus-terusan memaksa Sa'ad. Datang hari berikutnya pun tetap sama. Ibunya terus memaksa. Ketika itu Sa'ad melihat keadaan ibunya yang tidak makan dan tidak minum. Sa'ad mengatakan bahwa, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu, maka sedikit pun aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Akhirnya ibunya pun makan. Hadis riwayat Tabrani. Ahibati fillah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari dua kisah tersebut? Kisah pertama mengajarkan bagaimanakah kita semestinya mencintai sesama muslim, walau sampai mesti mengorbankan apa yang kita miliki, padahal kita butuhkan. Ada hadis yang bisa jadi pelajaran pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri." Jika prinsip dalam hadis ini mau dijalankan, maka ada 3 poin yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Poin yang pertama adalah kita harus berusaha untuk tidak hasad kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak iri kepada orang lain, tidak benci pada nikmat yang ada pada orang lain. Dan poin yang kedua adalah kita senang ketika saudara kita mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Dan poin yang ketiga, kita turut sedih ketika ia mendapatkan musibah, bukan malah senang ketika ia dapat derita. Kisah kedua mengajarkan kepada kita untuk tidak loyal pada non-muslim, tidak mendukung agamanya, apalagi ikut ke dalam agamanya. Sikap ini berlaku meskipun non-muslim tersebut adalah kerabat dekat kita, bahkan orang tua kita. Ketika mereka mengajak ikut agamanya, kita tidak perlu untuk ikuti. Dan ketika mereka mengajak untuk mendukung agamanya, maka kita tidak perlu turut untuk mendukung agamanya. Nabi SAW tidaklah meninggalkan salib di rumahnya, melainkan beliau menghapusnya. Kenapa kita diperintahkan untuk menghapus salib ataupun simbol-simbol agama lain? Karena salib dan simbol-simbol agama lain adalah sangat menyeleweng dari agama Islam, yaitu agama kita. Coba kita lihat bagaimana kisah Adi bin Hatim ketika disuruh melepas salib yang ia kenakan ketika ia hendak masuk Islam. Adi bin Hatim pernah berkata bahwa beliau pernah mendatangi Nabi dan di lehernya masih terdapat salib dari emas. Nabi pun langsung mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan."
Wahai Adi, lepaskanlah berhala yang ada di lehermu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingatlah bahwa agama kita, agama Islam, memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Artinya kita biarkan mereka beragama tanpa kita ganggu dan tanpa kita dukung. Termasuk pula kita tidak perlu untuk meniru-niru apa yang mereka rayakan, seperti pada perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru, karena kedua momen tersebut bukanlah dari Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk berakidah yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan juga istiqomah dalam menjalankan amanah dari Allah SWT. Dan semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Teruskan dan dirapatkan semuanya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun
الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.